3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizna Agista Wijanata Fernandes, ditemani dengan narasumber kita. Siapa nih Kak namanya, kalau boleh tahu? Sekolah di mana? Kenalin, nama aku Bella. Aku alumni KGB 1. Jurusannya multimedia. Kelulusan multimedia tahun 2015. Halo semua. Kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? Kesibukannya, jadi aku karena lulus SMK ini udah lama banget dan tahun lalu. Jadi selama 6 tahun setelah lulus KGB aku udah lulus S1 lagi. Udah lulus S1. Jurusan apa tuh Kak? Kemarin waktu dari S1 aku di Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang, ambil jurusannya manajemen. Manajemen loh. Dari multimedia ke manajemen ya. Tapi itu keren loh. Manage gitu. Betul. Memang pelajarannya tentang memanage sih, memanage perusahaan, dan kalau dipikir-pikir juga bisa berkaca ilmu manajemennya untuk diri sendiri gitu. Dan memang beda ya multimedia ya. Iya. Dengar-dengar juga Kak Bella kerja sebagai konseling, Education counselor. Jadi iya. aku lagi kerja sebagai education counselor di perusahaan edutech. Jadi kita fokus pada aplikasi itu digunakan buat kayak misalnya Agista nih belajar di rumah butuh bahan ajar untuk belajar. Nah kita tuh sediain bahan ajarnya Agista dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah tugas aku adalah menanyakan nih ke Agista atau teman-teman SMA lain sebenarnya kebutuhannya apa sih untuk sekolah gitu. Nanti aku yang provide kebutuhannya. Oke, jadi teman-teman nih kalau ada yang mau apa konseling kita bisa Kak Bella. Kalau konseling tentang pendidikan boleh ke Bella ya. Terus PTN-nya itu di Singapura Bangsa itu tentang manajemennya lebih condong ke mana Kakak? Manajemennya ya, kalau di Unsika sendiri itu manajemennya kan, kalau mungkin Agista pernah dengar kakak-kakak yang lain ya yang kuliahnya manajemen itu kan biasanya ada manajemen SDM, SDM manusia atau keuangan gitu dan lain sebagainya. Kalau Bella ketika di Unsika itu manajemennya semuanya, Mencakup semuanya jadi ya. Oh iya. SDM-nya, keuangannya, operasi. Tapi semoga juga akunya juga bisa terbawa pelajarannya, semoga masih ada dalam diri aku dan bisa diaplikasikan gitu sih. Oke. Terus juga Kak Bella udah tentang sekolah, tentang kampus. Kira-kira anak mau belajar apa lagi nih? English. Kamu? Iya. Agista tuh dari English Club ya soalnya? Iya, English Club. Kita sempat kontak-kontakan juga, cuman kan belum tatap muka. Belum ketemuan, Tapi udah pernah masuk kelas aku belum? Belum. Sayang banget. Padahal kalau nanti kamu kalau anak-anak KGB nih, teman-teman di siswa KGB yang suka bahasa Inggris kayak Agista ya, bisa banget dikembangin bahasa Inggrisnya bareng KGB. Soalnya di KGB ada English Club. Betul. Jadi bisa belajar bareng kita berdua. Dan kebetulan kayaknya masih aku tutornya. Jadi nanti ayo yang suka bahasa Inggris mau belajar bareng di KGB boleh banget, soalnya nanti kita bakal ngulik-ngulik bahasa Inggris bersama Agista dan Bella. Kayak gitu ya. Pendapat kakak nih sebagai perempuan, manajemen itu mandiri kan. Jadi untuk cewek-cewek mandiri ada pesan apa gitu biar lebih ditekankan kemandiriannya, soalnya banyak yang dibatesin gitu kan sama orang tua. Jadi menurut kalian gimana? Oke, menjadi perempuan yang mandiri atau menjadi siswi gitu kali ya, mandiri ya. Kalau menurut aku sih ketika teman-teman sekarang di masa SMK perempuan alangkah baiknya mulai fokus untuk mengembangkan diri. Jadi kan kalau Agista dan teman-teman siswi lainnya gitu ya, ada punya kesibukan sekolah dengan maksimal gitu. Ketika di pelajaran maksimalkan ke optimal, sebenarnya sukanya pelajaran apa sih sebenarnya? Saya tuh bakatnya ada di pelajaran mana, nah itu mulai bisa digali. Terus bisa juga untuk menjadi perempuan yang mandiri, bisa juga dengan ikut kegiatan seperti Agista, kayak OSIS atau ada ekstrakurikuler lain. Di KGB apa sih ekstrakurikuler yang banyak tuh kayak apa tuh? Kayak volley gitu yang
ke sport gitu. Poli ada Paskib, Pramuka, English Club itu. Banyak ya, robotik juga ada. Ya, ada robotik dikasih juga ya. Wah, keren banget tuh. Makanya perlu selain akademiknya yang bagus, Agista, menurut aku cara jadi mandiri itu kita bisa ngembangin di yang lain-lain. Contohnya di ekstrakurikuler, kayak Agista ikut OSIS, kayak tadi Agista sebutkan robotik, Paskibra, Pramuka, Poli, dan lain-lain. Menurut aku cara menjadi orang mandiri, apalagi saat SMK, bisa tunjukkan dari kemampuan akademik dan non akademik. Tentu berbanding lurus juga dengan kepribadiannya. Iya. Jangan karena di sekolah merasa oke, merasa berprestasi, terus kelakuannya sengak gitu bahasanya ya. Jangan gitu juga ya. Tapi juga kita diimbangi dengan mandiri. Secara kita punya prinsip, secara punya kepribadian. Seperti itu sih. Jadi sinkronisasi antara kamu punya akademik, non akademik, dan kepribadian. Terus juga kalau ada yang dibatas-batasin gitu sama orang tuanya, itu juga harus bisa meyakinkan sih kan ya. Ngomongin dibatasin sama orang tua gitu ya. Jadi kalau boleh cerita nih Agista, aku nih sebenarnya bersyukur banget sih dengan orang tua aku gitu ya. Orang tua aku itu benar-benar selagi aku aktif, aku punya kegiatannya positif, aku tuh benar-benar dalam tanda kutip tuh dibebasin. Didukung banget. Jadi aku tuh dulu kalau organisasi ya, jadi kan kita KBM ya, kalau misalnya sekolah lagi offline itu kan pagi sampai siang gitu lah ya. Nah, kalau mungkin kan anak perempuan kadang ada yang suka pulang sekolah tuh langsung pulang gitu, jangan mampir-mampir dulu gitu, jangan langsung pulang ke rumah gitu. Nah, sedangkan bersyukurnya aku dengan suportifnya orang tuaku, aku tuh siang jarang banget pulang, Agista. Aku tuh jarang banget pulang konten. Jadi kalau aku pulang sekolah jam 12 sampai rumah tuh jam 1 jam 2, kok ditanyain, kok pulang? Kok balik ya? Bukannya ngobrol pulang tapi kok pulang Gitu. Jadi nggak biasa orang ibu bapakku di rumah itu nggak biasa ngeliat aku pulang siang. Aku tuh kalau pulang tuh bisa maghrib. Kayak orang kerja. Kalau bapak ibu aku tuh bilang, kamu tuh ngalahin orang kerja tau gak? Iya. Berangkatnya lebih pagi dari yang kerja, pulangnya lebih malam dari yang kerja. Itu kenapa? Karena aku bener-bener setiap habis sekolah itu aku habisin semua waktu aku di organisasi. Kayak OSIS, aku juga sempat ikut Paskibra selama sekolah di KGB. Wow. Jadi OSIS terus Paskib itu lumayan loh banget, capek banget tapi karena tadi ya balik lagi karena pengen dari kecil tuh pengen banget bisa mandiri. Menurut aku ya dengan ikut akademik dan non akademik school itulah cara aku memupuk supaya aku bisa jadi pribadi yang mandiri. Dan ya itu balik lagi karena ada suportivitas dari orang tua, aku juga kasih tahu orang tua gitu, bapak ibu aku tuh pulang telat bukannya keluyuran, bukannya main, tapi aku ikut OSIS, berorganisasi. Betul, berorganisasi. Jadi ada kelihatan positifnya gitu karena kita komunikatif dengan orang tua dukung ya jadi seperti sekarang. Dan memang efek berorganisasi pun juga terasa sampai sekarang. Seperti itu sih. Nah, kalau gitu kakak manage waktunya antara keluarga sama antara organisasi gimana tuh kak? Sebenarnya setiap aku ditanya tentang cara manage waktu, aku deg-degan. Kenapa? Karena kayaknya aku juga belum bisa balance semuanya gitu, belum bisa seprofesional itu dalam membagi waktu. Kalau boleh jujur juga aku masih menemukan saat-saat overwhelm gitu, kayak gue ketenggelam sendiri dengan rutinitas gitu, kayak Terlalu produktif gitu. terlalu bersemangat. Iya. Masih ngalamin itu. Cuman kalau manage waktu nih Agista, aku biasanya sebelum aku kegiatan nih, misalnya ini hari Sabtu, hari Jumat malam aku selalu bikin dulu aku tuh mau ngapain sih besok. Dan kalau tips dari aku sih, kalau ketika kamu bikin mau to-do list kamu, aku sih bukan tipikal yang to-do list jam 5 sampai jam 6 kegiatannya jam 5 sampai 7 juga, aku sih gak gitu. Cuman aku akan buat 3 sampai 5 kegiatan yang harus banget dilakukan. Nah, dan kalau udah dari yang harus, bisa ke tahap kedua yang kalau sempat dilakukan. Berarti yang kecil-kecil gitu. Betul, yang lebih kecil lagi. Jadi ada goals utamanya dulu hari ini apa yang mau dicapai, baru yang kalau bisa dicapai hari itu bersyukur. Ada yang selanjutnya baru ada me time, gitu. Ada quality time dengan yang lain-lain dan sebagainya. Istirahat pikiran, Terlalu banyak pikiran kayak Agista ya lagi sibuk-sibuknya kuliah offline ya. Offline dia, online juga. Iya, Oh, udah mulai offline? seminggu. Oh gitu, jadi udah
mulai offline juga. Iya. Wah seru banget, berarti di KGB udah seru ya. Offline-nya iya, online-nya iya juga. Mantap. Terus motivasi kakak untuk para wanita. Aduh, pokok ditanya manajer waktu, ditanya motivasi apa ya motivasinya? Jadi kalau misalnya dikilas balik ke motivasinya, Agista, aku ingat banget ke waktu zaman aku sekolah di KGB. Lama banget di sekolah KGB. 2012. Tahun tuh. 9 tahun yang lalu. Kayak tua gitu. Oke, kalau bicara tentang motivasi sebagai perempuan, aku ingat banget waktu aku masuk di KGB baru-baru Agista. Kalau sekarang kan KGB 1 ini udah seru banget ya. Soalnya jumlah siswanya persentase antara siswa laki-laki dan siswa perempuan kan semakin berimbang gitu ya. Nah kalau zaman aku dulu, jadi KGB 1 pernah ada momen di mana masanya jumlah siswanya tuh mayoritas laki-laki. Tuh. Wow. Beneran. Jadi dikit dong. Jadi aku nggak tahu ketika daftar sekolah tuh aku nggak tahu fakta itu. Jadi ketika aku lagi abis diterima di KGB, masuk di KGB terus kan PPDB gitu ya, dikumpulin tuh di lapangan semua siswa kelas 10 baru. Aku lihat kok ceweknya barisnya cuma 2 gitu. Aku pikir oh mungkin ini barisan aku khusus dipisahin perempuan gitu ya. Tapi aku waktu itu sempat, kalau itu kan di lapangan. Aku sempat ada barang ketinggalan, aku naik ke lantai 2, aku lihat dong lapangan Dari atas. Oh my god. kok cuma bener-bener 2 doang barisannya, kok ceweknya segini doang ya ampun, ini seangkatan gitu. Malah cuma 2 baris doang. Beneran, jadi angkatan aku tuh dari 200-300 siswa, seangkatan aku itu perempuannya cuma ada 30. Oh my god. 30. Jadi mungkin kalau KGB dihitung rata ya, mungkin dari 500-an siswa KGB gitu atau 600 sekian, itu benar-benar kalau itu perempuan cuma 40. 40. Jadi benar-benar challenge banget gitu. Dan aku dulu semangat banget ikut organisasi kan, ikut OSIS gitu ya. Semangat banget. Aku ngeliat di organisasi kok mayoritas laki-laki semua ya gitu. Belum ada nih perempuan yang posisinya sampai di BPH. Belum ada. Jadi dari ketua, wakil, sekretaris bendahara OSIS itu masih cowok semua. Sampai ke bendahara. Saya bendahara, jadi masih cowok semua. Kalau yang di atasku ya mungkin karena kalau angkatan aku 30, ceweknya kalau di angkatan aku yang sebelumnya itu 20, lebih dikit. Gitu, jadi 50 kan totalnya, jadi satu sekolah. Dan yang aku mikir, ini challenge banget nih. Gitu, kayak bisa nggak ya sebenarnya perempuan bisa ada di BPH OSIS gitu. Dan itu memotivasi gue banget sih. Gue jadi di kelas 10 ikut OSIS lah dan berusaha perform gitu, berusaha melakukan apa yang bisa gue lakukan gitu. Ketika ada yang tugas yang butuh bantuan, gue siap sedia, dan pun ketika gue dapat tanggung jawab, gue berusaha melakukannya semaksimal mungkin gitu. Dan akhirnya ketika kelas 11 alhamdulillah terpilih jadi wakil ketua OSIS 1. Malah jadi wakil, tinggi banget. Ya motivasinya sih itu. Jadi kenapa termotivasi, karena aku biasanya ngeliat eksternal gitu. Oh ternyata keadaan lingkungan seperti ini, gue bisa nggak ya? Terus gue men-challenge diri gue sendiri, gue bisa nggak ya melampaui itu gitu. Dan akhirnya bisa sampai di sana. Bisa. Jadi kalau ditanya motivasi sebagai perempuan, pasti ingat masa-masa di KGB pernah jadi tanda kutip minoritas. Tapi sekarang kan di KGB udah berimbang sih ya, cewek cowoknya. Gimana kata Agista? Angkatan Agis sih banyak. Tapi kelas 10-nya katanya malah menurun. Oh ada lagi tuh berarti. Ada lagi. Challenge nih buat teman-teman perempuan untuk membuktikan yang terbaik ya, potensinya di KGB 1. Iya. Oke. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Oh udah selesai? Iya. Ternyata sudah selesai. Nggak sadar. Iya nggak sadar, udah lama banget ya Bella kita bincang-bincangnya sampai terbawa arus. Oke, terima kasih Kak Bella untuk motivasi, saran, dan sharing-sharingnya nih. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai juga di sana. Ya, sampai jumpa di Ekskul English Club. Bisa ketemu sama kita berdua. Oke. Tunggu ya teman-teman KGB, sobat KGB ya. Sobat KGB ditunggu semangatnya, baik sekolah offline atau sekolah online ataupun teman-teman SMP. Yuk gabung sama kita di keluarga besar Karya Guna Bakti 1. Ditunggu ya teman-teman ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.